Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita kembali bertemu ya dalam daring, tentunya di pelajaran agama Hindu untuk pertemuan hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awigena Mastu Namo Sidam. Berdoa selesai. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Untuk hari ini kita akan membahas teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, ya. Jadi kehadiran budaya Hindu di Indonesia itu menyebabkan terjadinya akulturasi dan perubahan tatanan sosial, sistem religius dari bangsa Indonesia tentunya ya. Yang dulunya Indonesia itu memegang teguh ada agama Nusantara namanya. Jadi dari zaman dulu kita sudah percaya bahwa alam semesta ini memiliki kekuatan, baik itu batu, tumbuhan. Sebelum Hindu masuk ya ke Nusantara, kita sudah percaya dengan adanya kekuatan itu. Nah, sehingga saat Hindu masuk ke Indonesia, itu tentunya akan membawa perubahan dalam tatanan sosial, baik itu sistem religius ya di bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia itu melalui proses pengolahan dan juga penyesuaian kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya hal itu terjadi tanpa menghilangkan unsur-unsur asli ya. Jadi kita tidak menghilangkan unsur asli, kita tetap mempertahankan itu. Namun budaya Hindu itu masuk untuk menambah kasanas ya, untuk menambah keanekaragaman dari agama kita yaitu agama Nusantara. Nah, penyebab Hindu itu dapat diterima dengan mudah di Indonesia, tentunya karena memiliki penyebab-penyebab sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi, yang cukup kuat ya. Jadi kita sudah memiliki dasar yang kuat sehingga ketika Hindu masuk ya, ketika budaya asing masuk ke Indonesia, kita dapat menambah perbendaharaan budaya aslinya, tidak menghilangkan begitu saja. Berbeda dengan budaya yang saat ini masuk ya, budaya berpakaian misalnya, stylish gitu ya. Ketika budaya asing masuk, kita langsung melupakan adat kita, misalnya berkebaya, kita sampai buka-bukaan gitu ya. Ketika itu terjadi, berarti kalian tidak memiliki fondasi yang kuat. Kita harus melihat pakem-pakem dari budaya asli berpakaian itu sendiri ya. Jadi khususnya buat anak-anak cewek, tolong diperhatikan juga busananya ya. Jangan sampai ketika budaya asing masuk kalian langsung menghilangkan budaya aslinya sehingga Bali pun akan punah nanti jadinya ya. Kemudian penyebab yang kedua, kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia atau lokal genius merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan juga mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kita tidak semudah itu saja menerima ya. Jadi kita mengolah juga ya, kita juga menilai apakah ini bisa diterima atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga, pengaruh budaya, ya baik itu budaya Hindu yang masuk itu, pengaruhnya itu bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Jadi perpaduan budaya Hindu akan melahirkan akulturasi yang masih dipelihara hingga sekarang. Nah, teori-teori masuknya Hindu ke Indonesia, Ibu akan ulas beberapa teori yang Ibu peroleh dari buku referensi. Kalian juga bisa membuka buku paket, buku referensi lainnya, dan juga di Google atau internet ya. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur bahwa kebudayaan Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana. Jadi tokoh ini ya, Van Leur ini berpendapat bahwa kaum Brahmana itu diundang oleh kepala suku untuk memberikan pemahaman agama Hindu di daerahnya. Sehingga kepala suku itu dapat memberikan ilmunya atau ilmu keagamaannya kepada penduduk di sekitar gitu yang disampaikan oleh teori Brahmana ini. Jadi yang kedua, teori Ksatria. Teori ini disampaikan oleh FDK Bose dan juga Berg bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kaum kesatria ataupun pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena sebuah peperangan ya.
Tapi menurut kita, bagaimana juga menurut kalian ya, bahwa teori ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahannya di antara lain adalah tidak mungkin seorang kesatria ataupun pangeran dari India langsung ke sini menjadi raja kan, sementara raja-raja silsilah di Indonesia itu adalah orang pribumi asli. Jadi teori ini sempat disangkal juga. Tapi nanti kita akan simpulkan dan diskusikan bersama-sama teori manakah yang paling tepat gitu ya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Waisya. Ini dikemukakan oleh Krum bahwa Hindu itu dibawa oleh kaum pedagang India, para Gujarat itu ya, yang kemudian menikah dengan warga asli Indonesia. Menurut kalian apakah ini menjadi kemungkinan besar ya? Jadi India itu kebanyakan pedagang ya, kaum India itu sebagian besar pedagang, jadi mereka melaut, kemudian melakukan perdagangan di Indonesia, kemudian melakukan pernikahan dengan bangsa pribumi. Disitulah biasanya para Gujarat itu sebelum membuka dagangannya pasti bersembahyang dengan dupa gitu ya, melakukan doa persembahyangan sebelum membuka dagangan gitu misalnya. Itu akan menarik perhatian pribumi untuk mengenal Hindu lebih dalam. Apakah itu masuk akal? Nanti kita akan diskusikan juga. Kemudian tapi teori ini sempat disangkal juga ya, sama dengan teori kesatria tadi. Tidak mungkin seorang kesatria ataupun pangeran India bisa menjadi raja pribumi. Kemudian teori Waisya ini disangkal seperti ini. Kemungkinannya sangat kecil jika pedagang bisa mahir dalam ilmu agama gitu. Jadi teori ini sempat disangkal juga. Kemudian ada teori yang keempat, yaitu teori Sudra. Ini dikemukakan oleh Van Weber bahwa Hindu dibawa oleh bangsa Sudra yang menjadi tawanan perang. Jadi mereka menjadi tawanan atau budak gitu, kemudian dibuang ke Indonesia dan di sana mengajarkan agama Hindu. Ini juga memiliki kemungkinan sangat kecil karena bangsa warna Sudra atau pelayan itu tidak mungkin juga mahir dalam bidang agama. Nah, kemudian keempat teori tadi akhirnya melahirkan sebuah teori baru yang diistilahkan dengan teori arus balik. Yaitu para Brahmana itu dikatakan diundang oleh kepala suku ke Indonesia untuk mengajarkan agama Hindu, dan sebaliknya para raja Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Nah, dari kelima teori itu yang manakah yang paling tepat menurut kalian ya? Sekarang kita ke slide berikutnya, yaitu slide tugas. Nah, tugasnya seperti ini. Dari kelima teori yang telah disampaikan dan kita bahas tadi, teori manakah yang menurut kalian paling tepat saat menyebarkan agama Hindu di Indonesia? Serta berikan pendapatmu. Kenapa kamu memilih teori tersebut dan berikan alasan yang memungkinkan atau menurut kamu paling tepat gitu ya. Nah, jawaban itu kamu ketik pada kolom komentar kelas yang menandakan bahwa kamu hadir pada pertemuan hari ini. Ya, demikian penjelasan singkat yang bisa Ibu sampaikan mengenai teori-teori masuknya Hindu ke Indonesia. Kita tutup pertemuan hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.